ibu-ibu yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tantangan ibu-ibu yang terberat itu adalah tantangan di mana jadi ibu-ibu ini adalah perlu ada berita yang perlu ibu-ibu serius ya. Jadi kenapa di surga itu disediakan banyak bidadari? Sudah tahu alasannya Bu ya? Sudah tahu. Jadi di surga itu besok disediakan banyak bidadari. Ternyata alasannya kenapa? Alasannya ternyata stok perempuan di surga itu menipis sedikit. Berarti Allah untuk mengganti itu menyediakan bidadari. Apa artinya bunda-bunda? Artinya adalah bahwa tidak semua istri nanti akan ikut bersama suaminya yang soleh, misalnya seperti itu. Tidak semua istri akan menduduki singgasana di surga. Nah, ini yang menjadi catatan. Nah, kemudian pernah satu saat Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu beliau sempat melihat nginjek kalau bahasa kita, menginjek yang namanya neraka. Ternyata jumlahnya banyak sekali. Secara faktual menurut data dari penglihatan Kanjeng Nabi paling banyak dibunuh oleh kaum perempuan. Sempat terjadi dialog antara Kanjeng Nabi dengan Malaikat Jibril. Ya Jibril, mengapa banyak perempuan ini kok kemudian menghuni neraka? Jawaban Jibril tidak panjang Bapak Ibu, tetapi beliau mengatakan, ya Rasulullah, ibu-ibu ini masuk neraka bukan karena tidak pernah mengaji atau acara Rabu siang juga datang. Apa nggak pernah puasa ya puasa? Tapi kenapa? Ternyata banyak perempuan itu masuk ke dalam neraka karena nggak pernah terima kasih sama suami. Nah, terima kasih itu aspeknya luas. Coba ibu-ibu dalam rumah tangga yang sudah berumah tangga ini sudah sekian lama, pernahkah ibu-ibu bilang matur nuwun sama suami? Pernah nggak? Sering atau jarang? Alhamdulillah. Bedanya anak pengajar sama nggak pengajar begitu. Karena ada loh, apapun yang suami lakukan terasa kurang dan kurang. Makanya ibu-ibu ini kalau menjadi ibu yang tidak bekerja atau ibu yang kerjaannya santai, nggak begitu di kantor, itu disuruh kecenderungan manut-gata pada suami itu lebih tinggi dibanding istri yang bekerja. Kenapa istri yang bekerja itu cenderung tidak taat atau berani atau susah terima kasih? Karena dia sudah tercampur oleh orang lain. Makanya kalau istri bekerja itu syaratnya boleh harus ada izin suami. Kenapa? Karena suami tahu di luar sana banyak sesuatu yang membuat perempuan itu rentan. Makanya sekarang saya bilang, saya kebetulan psikolog Bapak Ibu. Jadi ibu itu punya kelemahan mendasar di telinganya. Maka kenapa orang Jazirah Arab, orang-orang zaman sahabat dulu, istri itu di rumah nggak boleh keluar. Karena kalau keluar kena cemaran dari luar, omongan orang itu nanti beda pikirannya. Karena kalau perempuan kena omongan titik langsung dapat, betul? Dipikir, dirasain, betul? Gak usah jauh-jauh. Hanya gara-gara tonggolnya ngomong apa begitu, itu dipikir terus sampai lama sekali. Berapa banyak istri-istri tidak tahan dengan omongan tetangga, omongan teman, omongan saudara, itu istri. Kalau suami tahan-tahan aja, karena suami tidak lemah di telinganya, suami lemahnya di matanya. Nah, ibu-ibu harus belajar. Suami lemah di mana, Bu? Mata. Istri lemah di mana? Telinga. Nah, ini kita bahas dulu dari faktor yang lemah telinga. Kelemahan istri itu di telinga. Makanya kalau saya isi pengajar ada bapak-bapak, saya bapak-bapak, tolong istrinya itu dijaga betul. Telinganya itu tolong dijaga. Jangan sampai kemasukan info negatif. Itu akan berpengaruh pada kehidupan dirinya maupun sosial. Jadi aktif di kegiatan sosial Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, mau aktif di sosial, mau kemasyarakatan, mau pengajian, mau ada yayasan atau apapun itu monggo. Tapi ingat, hati-hati dengan telinga. Cara terbaik ketika dapat info negatif adalah share kepada suami, diskusi, sehingga ada muncul wacana lain. Karena kalau dari sisi ibu doang, dari perempuan doang, cenderung emosi, cenderung baper yang dibawa. Itu. Maka ada pasangan suami istri sudah harmonis, tidak ada masalah, tiba-tiba menjadi istrinya mendadak mencucu, susah senyum sama suami hanya gara-gara tadi baru ketemu temannya alumni sama-sama kuliah dulu, main ke Jogja, telepon mampir ke rumah, sampai rumah kemudian ngobrol
ngobrol, kemudian sempat bilang itu si temannya sana perempuan itu, kamu habis ulang tahun ya kemarin saya di Facebook di Instagram. Iya ya. Mas selamat ya, yang berapa? Ya sudah tua ini, sudah yang ke-45. Oh ya selamat ya. Wah, dikado apa sama suamimu kalau ulang tahun seperti ini? Dikado apa ya? Ya nggak ada kado-kadoan. Ulang tahun ini yang paling cuma makan di luar, nggak ada kado-kadoan. Waduh, hati-hati. Kalau suami sudah dapat makan dulu gitu, itu ada masalah loh itu. Dia mulai masukin itu tadi. Oh iya dong. Ketemu saya itu gini-gini, wah itu bahaya. Apa kalau suami sudah jarang telepon, jarang WA, wah itu wah sudah hati-hati loh. Mikir deh. Sampai rumah, kemudian setannya mulai masuk. Iya betul itu kata temanku. Iya betul itu kata rekan kerjamu. Iya betul itu kata. Akhirnya gitu. Jadi perempuan yang kerja atau nggak kerja tapi diparangi wong itu juga kawan. Makanya kenapa orang Arab itu perempuan hidup di rumah kayak kemana-mana, karena nggak kena polusi, termasuk polusi ini. Loh, sekarang di rumah saja, kalau ibu nontonnya Instagram, TikTok dan teman-temannya sosmed, itu juga kena polusi sama saja. Salah satunya polusi suka belanja online gitu ibu ya. Itu kan yang kemudian kita kira nggak apa-apa kalau belanjanya positif, kemudian dibayar dengan uang halal, itu kemudian tagihannya itu pada ke kantornya suami kan ya jadi masalah. Itu. Nah maka ibu-ibu tolong telinganya ibu-ibu itu harus disetting, dibikin tebel kalau ketemu sama saudara, tetangga gitu. Karena orang itu ada yang modelnya apa Bu nih, ada penyakit, ini perlu kita belajar bersama-sama. Penyakit yang itu menjijikan dan kita berhidup pada orang-orang seperti itu. Apa itu? Yaitu penyakit bermuka dua. Itu bahaya. Di depan kita baik, sopan, di belakang kita prostrate habis-habisan. Alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan lewat kanjeng Nabi bahwa kelebihan orang yang difitnah, kelebihan orang yang digibah itu dosanya dikurangi oleh penggibah dan pemfitnah itu. Itu alhamdulillahnya sih. Jadi kita nggak terlalu buru-buru amat. Nanti kan digibahi orang. Ingat Bapak Ibu, gibah itu membicarakan orang yang itu sebuah kesalahan. Jadi memang itu salah, misalnya si fulan bin fulan dia zina, itu jelas orangnya zina. Terus kita gibah menikmati ngobrol tentang perzinaannya dia, itu gibah. Nah, walaupun gibah bukan itu sebuah kebenaran, itu dianggap sebuah dosa. Maka orang yang kita gibah itu dosanya sudah kita transfer kepada diri kita. Dan nanti lama-lama kalau gibahnya rutin terus nggak berhenti, setiap ketemu dibahas terus, nanti gantian amal solehnya yang kita punya ditransfer kepada yang kita gibah. Itu yang paling baik. Maka besok di akhirat ada orang yang sama-sama kaget. Yang pertama ada orang yang kaget karena dia tidak punya amalan yang spesifik, yang spesial, tiba-tiba divonis masuk neraka, tetapi Allah kemudian meminta malaikat tunda dulu malaikat. Bulan di bulan itu memang ditimbang banyak amal buruknya, tapi dia masih punya satu kotak, itu kotak kayak gini. Kotak ini punya sebulan itu, kalau ditimbang, ya Allah apa itu? Ini punyamu, kamu belum buka ini, silahkan ditimbang dulu, ditimbang. Ketika ditimbang di amal kebaikan, karena itu adalah kotak amal kebaikan, maka langsung sudah gitu. Tiba-tiba amal baiknya itu menjadi akad kalau istilahnya pedagang itu. Langsung amal buruknya itu menjadi kalah total. Alhamdulillah senang banget si bulan ini. Lalu tanya ya Allah itu apa? Coba aku buka sendiri kata Allah. Ketika dibuka Bapak Ibu ternyata kaget. Isinya apa? Haji, umroh, duha, tahajud. Lalu dia tanya ya Allah, mohon maaf ya Allah, saya belum pernah sholat ke rumahmu di Mekah Madinah ya Allah. Saya belum sempat haji. Kenapa ada ibadah haji di dalam kota itu dan itu untukku ya Allah? Kenapa? Kapan aku haji ya Allah? Kamu kan belum pernah haji. Tapi ketahuilah, saudaramu yang berangkat haji itu setiap hari ngomongin kamu, setiap hari menggibah tentang kamu, setiap hari menjelek-jelekan kamu di belakangmu. Maka pahala hajinya sekarang ditransfer pada dirimu. Oh, gitu. Kalau yang umrah ya Allah, yang umrah itu adalah temanmu, teman baiknya. Saya ketemu kamu itu dia umrah, tapi dia ternyata suka nyinyir, julid,
iri sama kamu, dia menghina kamu berkali-kali, memfitnah kamu, dia gibah tentang dirimu yang kamu tidak tahu tentang itu. Oh, itu ya Allah. Iya. Nah, jadi ternyata ada orang ibu-ibu semua yang di sana itu dapat pahala haji, pengajian, pahala haji dari orang-orang lain yang dia kenal, yang itu memfitnah dirinya, menghibah dirinya, ngerasani dirinya. Oh, itu luar biasa. Makanya kalau ibu-ibu ada yang kemudian kasih tahu, Bu, dengan itu sedang dirasani sama Bu itu dan Bu itu sedang kamu jelas sama tangan jenengan Bu. Nah, jangan jangan marah, malah bilang sama dia, tolong sampaikan pada dua orang itu yang suka kasani saya. Tolong kalau kasani jangan dua orang. Tolong mengajak teman-temannya, kalau perlu sama kamu diajak semua, nanti saya beli snack kalau perlu. Loh kok gitu lah ya? Lah gimana saya nggak senang? Wong dosanya sudah dikuras habis sama dia, dosa sudah dicuci sama habis sama dia. Maka kalau dia tambah banyak yang merasani saya, tambah banyak membenci saya, maka saya akan lebih cepat dosanya hilang. Oh, dia malah akan. Jadi nggak ada orang merasani dengan alhamdulillah, jangan bersedih hati. Jadi di sana, di akhirat ada orang yang kaget gara-gara dia nggak punya amal haji, tiba-tiba dapat amal haji. Sebaliknya ada orang yang tiba-tiba, Bapak Ibu, dia datang dengan PD. Ketika ditimbang, amal buruknya dominan, amal baiknya itu nggak ada, kecil sekali. Dan tanya, ya Allah, kenapa aku divonis masuk neraka? Nah, kan itu kamu jelas sendiri. Coba aku tanya sekarang, mana amalmu? Coba dicek ulang. Jadi Allah itu sampai di sana, di akhirat itu sampai bilang kepada hambanya, hambaku, coba kamu cek, kamu ingat-ingat amal mana yang belum aku timbang darimu. Kamu ingat-ingat semua. Ya Allah, bukankah kamu pernah haji ya Allah? Iya. Tapi kenapa gak ada jalan haji? Hajiku zong, kosong. Niatmu haji untuk pamer pada orang lain. Niatmu haji biar dia punya nama haji. Niatmu haji kamu posting, kamu share, kamu keluar-keluar kemana-mana biar kamu dianggap mampu punya duit sebisa haji. Makanya hati-hati mudah-mudahan. Nanti nggak pengajian, aktif di kegiatan masyarakat dan sebagainya. Tolong luruskan niat. Innama a'malu binniyat. Maka besok kalau semuanya kita niati dunia, kita bisa zong. Asli, hati-hati. Walaupun memang sholat duha itu khasiatnya untuk kekayaan, walaupun orang sedekah dibalas berlipat-lipat kemudian dapat kekayaan, walaupun orang yang haji umrah itu akan memperlancar rezeki, walaupun sholat-sholat kita semuanya berpengaruh terhadap uang yang kita miliki, jangan diniatkan untuk itu lama-lama. Pertama-tama boleh. Jadi jenengan misalnya baru tahap pertama duha, saya mau duha biar apa? Biar utang saya lunas, biar rezeki saya lancar, biar bisnis saya lancar. Boleh awal-awal doang. Kira-kira sudah berjalan 2-3 minggu, 1 bulan, stop. Ya Allah, saya duha lillahi ta'ala ya Allah. Saya banyak menghadapi doa saja ya Allah. Saya gak pengen punya niat aneh-aneh lillahi ta'ala. Diperbaiki niat duhanya. Begitu tahajud sama, diperbaiki niat tahajudnya. Kalau tadi tahajud pengen dapat derajat, pangkat, besoknya sudah enggak. Jadi permulaannya oke, tapi setelah jalan, jangan. Takutnya itu nanti bermasalah. Karena ada dalam hadis ini, kalau dibahas tentang hadis ini banyak yang kemudian takut Bapak Ibu. Takut. Karena hadis ini, jadi dalam suatu lewat sebutkan ini soalnya Bapak Ibu, ketika di akhirat kelak ada orang yang divonis masuk neraka, kemudian dia tanya, sebelum divonis dia ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, umurmu kau gunakan untuk apa? Ini dermawan, suka nyumbang masjid, suka nyumbang macam-macam. Ya Allah, aku gunakan umurku sebagian besar untuk berjalan di jalanmu, harta yang aku miliki, dari kekayaan yang aku miliki, atas izinmu dan ridhomu, aku gunakan untuk membangun masjid, aku gunakan untuk kemudian sedekah, aku gunakan kemudian untuk beramal soleh, untuk pengajian dan sebagainya. Aku semua taruh di jalanmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong. Akhirnya, kenapa bohong ya Allah? Aku tahu kamu sedekah biar kamu dapat gantian. Aku sudah ganti di dunia. Kamu sedekah biar dapat populer kan, terkenal dermawan kan, kamu sudah dapat namanya. Jadi kamu dapat nama, kamu dapat jeneng, dan kamu dapat jenah, yaitu kekayaan. Dan kamu sudah dapat di dunia. Mereka seret ke neraka.
dermawan masa terangkan. Ada orang yang jihad, ditanya, Allah mau gunakan untuk apa? Ya Allah, aku berperang di jalan-Mu ya Allah. Aku meninggal dunia syahid di jalan-Mu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Kamu jihad ingin dikenal sebagai pahlawan kan? Ingin menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang syahid kan? Tapi kamu niatnya bukan untuk syahid kan? Syarat, jadi masuk tangan. Ini bahaya sekali. Jadi kita kalau sudah level usianya berapa ini? 17 tahun berapa? Sweet 7 berapa? Ibu-ibu Sweet 7 berapa? Ya 40 tahun. Kalau sudah 40 tahunan, ingat life begin 40, hidup mulai 40. Kalau udah 40, orientasi hidupnya harus dirubah. Dunia boleh dicari, tapi akhirat lebih utama. Saya mau tanya dulu yang ada di sini. Akhirat dengan dunia imbang nggak? Bisa imbang nggak? Nggak bisa. Qurannya sudah jelas. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat lebih utama. Jadi dunia, maka kalau ada orang bilang kita imbangkan dunia dan akhirat, nggak bisa Bapak Ibu. Yang ada orang ketika usia masih 0 sampai menjelang 40, orientasinya banyak dunianya. Kerja, rumput, aset, omset, pengembangan syariah, dari pagi sampai sore isinya PT, pokoknya tentang dunia. Harusnya selama 40 tahun dia mulai mengurangi. Karena apa? Bisnis yang dia miliki akan menjadi punya anaknya kelak. Uang yang dia miliki akan berganti pada anaknya kelak. Jadi dia sudah mulai menyiapkan generasi selanjutnya. Karena selama 40 itu harusnya kita sudah mulai orientasinya berbeda. Maka ibu-ibu saudara, di usia 40 tahun ke atas itu usia-usia kenabian, dan disitulah usia kematangan seorang laki-laki itu 40 tahunan juga. Maka disitulah pergodaan laki-laki itu sangat dasar di sana. Maka ibu-ibu harus berjuang keras. Kalau usia 30, 35, 40, 45 itu sudah harus berjuang keras. Karena disitulah muncul, kalau istilahnya dalam psikologi, puber kedua. Ini sudah mulai hati-hati. Maka saya pesan pada ibu-ibu, penampilan di rumah dijaga, karena kelamaan suami ada di mana? Mata. Maka tolong ibu-ibu semua, make upnya dipakai kalau di rumah, malah pengajian boleh, tapi di rumah lebih cantik, jangan sampai kebalik. Mau pengajian make up kan jaga, masya Allah, pakai blush on seperti diantar mau pakai lipstick ya, karuan minyak wangi sekarang betul dipakai semua, keluar dari rumah kayak peri. Begitu di rumah kayak masak PPO, balsam paren, masya Allah, berambang bawang lombok. Makanya mohon maaf Bu, lihat, untung sekarang sudah ada apa namanya online, apa namanya jual beli online. Maksud saya, ibu-ibu sekarang nggak usah malu-malu kalau mau beli pakaian lingerie yang model aneh-aneh, boleh. Itu aja hukumnya Bu. Ibu-ibu sering sekali punya apa ya, punya persepsi karena Ustaz sudah tua, sudah apa, hilangin itu. Mohon maaf sekali. Kelas Nabi Muhammad SAW yang dosanya dimaafkan sama Allah, dijaga, maksum, terjaga dari dosa. Hanya berbuat dosa sekali itu kan langsung ditegur sama Allah, langsung tobat jadi zok. Nabi nggak ada dosa, zok dosanya kosong. Itu sekali aja langsung ngabasa watawal, langsung Allah peringatkan. Itu pun tidak berbuat dosa yang kasar. Nabi hanya enggak, ya ada pejabat datang, orang penting datang, sama orang buta datang. Nabi memalingkan saja, hanya memalingkan begini aja, dia cuma dosa sama Allah, ditegur sama Allah. Enggak sampai mengganti misum-misum, ya. Itu dianggap dosa, itu pun langsung dimaafkan sama Allah, diampuni sama Allah. Ingat, Nabi yang sehebat itu, orang paling mulia di muka bumi, dunia ini ada gara-gara Rasulullah SAW. Itu saja, suatu saat pernah naik kuda. Karena RI bukan RI 1, Islam 1 kan gitu kan. Islam 1 kan. Jadi nomor 1 di Islam itu beliau. Tentu pas pampasnya pengawalannya juga. Jadi ketika beliau naik, terus tiba-tiba kuda itu cepat sekali. Tiba-tiba kuda cepat, kemudian masuk langsung menuju ke rumah seperti orang tergesa-gesa kan. Langsung turun dari kuda, langsung masuk ke rumah, tutup jeglek. Wah, ajudan semuanya, wah kenapa Rasul tergesa-gesa? Kemudian ajudan di luar nunggu nih, barang 3 jam, setelah selesai, tiba-tiba Rasul dari keluar rumah,
itu para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah ada sunnah baru di mana setelah kita pulang dari keluar rumah, kita masuk rumah, kita mandi besar? Apakah ada sunnah seperti itu ya Rasulullah? Tidak ada sunnah. Tadi aku tidak sengaja melihat betis. Jadi banyak betis di mana Bu? Di bawah. Jadi tanpa sengaja ada perempuan sedikit naik kainnya atau roknya kalau bahasa kita, terlihat betisnya. Nabi lihat betis langsung pulang menuntaskan dengan istrinya. Coba suami dengan lihatnya betis kok lebih dari betis kan. Setiap hari di kantor, di jalan, terus tiba-tiba sampai rumah minta sama jenengan kawan-kawan sore-sore Pak, banyak alasan. Nabi aja gitu Bu, kelas Nabi, Pak suami. Nah makanya kasihan suami-suami itu kalau keluar rumah itu sudah isinya Bapak Ibu, apalagi kalau masuk mall. Makanya kalau masuk mall itu saya hindari, kalau puasa jelas banyak batasnya gitu. Udah, itu kan makanya itu. Nah, maka ibu-ibu semua, ini tantangan terberat bagi ibu-ibu yang ada di rumah. Yang kalau jenengan nggak kerja harusnya on time 24 jam on time. Kalau kerja, oke lah, masih ada alasan ini itu dan sebagainya. Kalau udah di rumah nggak kerja suami, jenengan cuma di rumah, ayo dong. Tugasnya ibu itu bikin nyaman kamarnya, jadi asik kamarnya rapi, gitu kan? Makanya saya pesan sama ibu-ibu yang usia pernikahannya sudah sekian lama, mungkin 10 tahun, 15 tahun, gitu kan? Ada sekali-kali ibu-ibu semua kalau pas hari libur itu luangkan sedikit, ajak suaminya, yuk masuk sekali-kali kita cekin bersama keluarga. Anak udah gede nggak apa-apa, sewain kamarnya beda. Ini untuk suasana baru di rumah biar beda dengan di luar. Ini saya lihat maka tolong dong staycation jangan yang miliknya sekarang doang ya. Staycation miliknya ibu bapak semua. Makanya nggak ada salahnya ibu bapak staycation. Alhamdulillah kalau saya lihat banyak teman-teman suami istri sudah mulai sering ke hotel, check-in berdua, ngajak anaknya meskipun anaknya bukan kamar sendiri. Itu bagus sekali merawat cinta kasih bersama. Kenapa? Karena perusahaan kehidupannya sangat tajam. Kita butuh refreshing healing ya kan, itu salah satunya. Wah, apa yang usah kayak gitu aja terus ke hotel? Bukan masalahnya. Masalahnya kalau di hotel itu suasananya beda. Maka yang dituju bukan hanya jiwanya, bukan badannya, tetapi justru ngobrolnya, muncul ide-ide, gagasan. Sering saya treatment pasangan suami istri itu kalau punya masalah, kalau kamu cek di hotel, habis siang malam hari kamu ngobrol bersama, kan paginya santai, nggak harus kerja karena pas libur. Ngobrol dong apa yang jadi masalah, apa yang dikeluhkan dari istri dan suami, ngobrol, nanti ketemu banyak ide-ide gagasan. Betul, alhamdulillah mereka makan ketagihan, sekarang banyak check-in, kemudian di situ muncul ide-ide gagasan karena suasananya beda Bu. Walaupun luas kamar jenengan dengan kamar hotel, lebih luas kamar jenengan, tapi beda suasana. Apa kunci utamanya? Rapi Bu, rapi. Coba kamar jenengan, waktu travel gimana? Masuk itu beres, ya kan? Bedanya cuma rapi. Apa kunci rapi? Nih, ibu-ibu perlu tahu. Apa kunci rapi? Tahu kunci rapi apa? Dua. Kunci rapi itu cuma dua. Satu bersih, dua apa? Barangnya minim. Bersih dan barangnya minim. Nah, kamar itu coba lihat barangnya. Waduh, kamarnya dibebek gitu ya. Barang. Apalagi ibu-ibu ini ada loh Bu, itu bisa jadi bisa dihisap oleh Allah. Itu dosa yang paling besar bisa jadi Tuhan hibah. Karena aku nggak pernah hibah, tapi bisa apa? Numpuk barang. Inna mubadina kanu imana sayatin. Mubadir bagian dari temannya setan. Dan ibu-ibu paling rawan. Bayangkan ibu-ibu itu, tasnya ada berapa tas? Tas pengajian, tas main, tas jagong, tas kerja. Belum ada tas 5 tas, satu orang tasnya 5. Belum yang belum dibuka di lemari. Bapak-bapak dari cuma tas kresek gitu. Belum sepatunya nih, sandal-sandalnya itu, sepatu jagong untuk piknik, untuk itu. Belum jilbabnya, masya Allah. Kadang-kadang ibu-ibu nyesuaiin. Bajunya ini, jilbabnya ini, bajunya ini, jilbabnya ini, masya Allah. Bu, tolong saatnya lah lemari jenengan dilepit, dikecilin Bu lemarinya. Lemari yang besar itu tolong dikecilin, dijual, sodakoi, cari lemari lebih ringkas, jalan kaki aja bisa dekat.
yang saya senang itu baru bekas gereja dipakai toko. Di sini ada gereja Bu dipakai toko sekarang. Itu saya senang. Rumah saya isi itu semua kemarin. Ini tapi dulu belum buka di Jogja, masih di Solo sama Semarang. Saya cari di Solo. Sekarang Jogja sudah ada itu. Sampai Pak Polisi, belakangnya pos polisi, udah kesana belum? Oh iya, Pak Polisi itu pos polisi tahu tadi? Yang dekat BPJS ada pos polisi itu. Sebelum pos persis kan ada bangunan warna putih, itu dulu gereja. Gak laku, makanya pergi semua mungkin. Terus dibeli atau dikontrak sama Deko Rumah. Itu, wah itu masuk ke situ masih senang. Tapi ingat, sebelum beli situ pasti kan barangnya keluar dulu. Jangan sampai tumpuk barang. Nah ini, lihat ibu-ibu, apa barangnya berapa jumlahnya? Jadi kadang-kadang istri datang, Mas ini beli ini untuk apa? Ini untuk buah Mas. Yang ini untuk sayuran, yang ini untuk kering-keringan, yang ini untuk ini. Terus isinya mana? Enggak ada. Maka saya setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali biasanya stok opname di rumah ini. Kita ada punya rumah 2. Jadi rumah pertama itu tanpa konsep, rumah kedua ini sudah dengan konsep. Konsepnya adalah niru hotel, less goods, sedikit barang. Barangnya sedikit aja, seperlunya. Ya nggak perlu, nggak usah dibeli, nanti enak dilihat Bu. Kamar kalau barangnya dikit rapi. Coba kamar hotel, isinya apa? Lemarinya kecil, ya kan? Lemari geser kecil, sudah. Terus paling apa? Itu kan barangnya kecil, meja-meja kecil udah. Terus semuanya rapi. Nah coba suasana begitu kan, luar biasa. Kan gitu. Makanya ibu-ibu tolong jilbabnya, gamisnya, mukenanya, sajadahnya, sarungnya gimana? Dicek Bu di rumah, dibersihin, dicuci, dilondre, wangi, di-pack bagus, sodakoin kapan-kapan bareng kemana bakti sosial. Atau kalau ada saudara yang ada tahu atau mungkin tetangga yang membutuhkan dikasihkan, sananya minta ampun Bu. Walaupun cuma barang bekas, apalagi bekas berkualitas, tidak harus pakaiannya sudah, kemudian nanti barang-barang baru di rumah itu aku sodakoin. Keluarin semua ini pakai enggak? Iya, tapi ini sudah pakai berani. Sudah, keluarin aja. Karena apalagi toples ya. Oke. Sandal-sandal sepatu semuanya keluarin Bu. Jadi rapi, enak sekali. Ya, itu. Nah, maka karena suami rumah di partanya ibu-ibu, maka ibu kalau sama suami penampilannya tolong. Apalagi kalau di kamar sendiri ada anaknya, mau pakai pakaian yang aneh-aneh ya silakan. Lo boleh pakai lingerie lo. Ibu-ibu, mohon maaf ya, saya pernah ngisi pengajian beberapa kali di tempat pelacuran di komplek PSK Bapak Ibu. Bahkan saya tidak hanya posisi pengajian, kadang saya juga main ke sana. Beberapa kali saya main sama pejabat yang kunjungan ke sana. Saya diajak kunjungan ke mantunya gitu. Kita sampai apa Bu? Mohon maaf ya PSK itu. Secara wajar saya cek satu-satu itu jarang yang cantik. Kalau cantik mungkin nggak di situ kelasnya ya. Tapi kenapa laku? Kenapa bapak-bapak senang banget ke situ? Tahu nggak? Saya sendiri tahu persis. Oh ternyata kuncinya bukan di wajahnya. Wajahnya dia PK biasa. Dia nggak cantik ibu rumah. Cuma dia kuncinya di pakaian. Pakaiannya. Di pakaian. Jadi pakaian mereka itu luar biasa, ya. Itu. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu semua. Ini ya kalau ini tidak hanya suaminya kepengen sama SMA apa masak pakai pakaian SMA kan gitu. Bahasa kasarnya kan gitu. Kepengen apa kayak kepengen sama perawat tak pakai pakaian perawat kan gitu. Kan kita sama aja. Loh ini muncul kalau ada komunikasi. Lah kamu dengan ngobrol sama suami nggak pernah ngobrol gitu. Nggak pernah ngobrol masalahnya kan jangan ngobrol ibu-ibu semua. Makanya keluar itu kadang-kadang perlu ngobrol. Itu sangat penting, sangat penting. Bahkan ada yang sampai hari itu nggak pernah terbuka masalah ranjang dengan pasangannya, nggak pernah terbuka. Pengen bagaimana, diapain, bagaimana, biar bagaimana, itu nggak pernah diobrolin. Ya salah sendiri. Padahal Islam membuat itu keterbukaan. Nisa'ukum harsuakum fa'atu'am sakum manasik itu sudah jelas dalilnya.
tapi sayang kita ngobrol itu wah tabu, jangan, porno, nggak bagus, nggak usah. Ya abah, kita pernah dapat data saling baik dari orang lain maupun saya dapat data sendiri. Karena kebetulan yang konsultasi dengan saya jumlahnya cukup banyak Bapak Ibu, ya, baik itu yang di rumah maupun yang di Jurnimo, karena sedang saya siaran itu dia konsultasi. Ini Bu, ini oleh-oleh untuk ibu-ibu. Ada yang konsultasi ke saya dan alhamdulillah tobat dari dosanya, dosa perselingkuhan. Dia membongkar ibu-ibu semua. Jadi kebetulan yang selingkuh ini si istri itu selingkuh. Kemudian kita inquire, ya, tentu setelah kita obati dan alhamdulillah bagus sekarang balik pada suami dan alhamdulillah sampai hari ini kita tidak dapat kabar, mudah-mudahan tidak ya, bukan belum ya, kabar untuk yang aneh-aneh ataupun selain. Nah, saat kita tanya, apa sih enaknya Bu dengan selingkuhan dibanding dengan pasangan resmi? Kata dia, nggak usah. Kalau dengan selingkuhan itu kita minta apa saja dia mau. Kenapa kamu nggak bilang sama suamimu seperti itu yang kamu inginkan? Loh, maksudnya suami itu mau jodoh kamu belum nggak enak. Jadi kan dia udah putus asa dulu, belum nyoba, udah nggak tahu. Padahal kalau itu yang ngajak ngomong ibu, istri malah terbuka. Ya ada loh, mohon maaf sekali ya, ini materinya memang agak dewasa tapi ini penting. Ada yang sampai hari ini ibu-ibu, suami itu akhirnya marah-marah terus dan akhirnya ngajak bercerai. Itu gara-gara, mohon maaf sekali, ada persepsi dari ilmu agama yang dia tangkap, tapi dia menerjemahkannya secara saklek dan tidak hanya dengan ustaz-ustaz. Contohnya apa? Kan ada tulisan itu, kalau engkau berdua kumpul, janganlah engkau bertelanjang bulan, layaknya keledai. Pakailah penutup. Tahu nggak Bu ditafsirkan apa sama si istri? Ditafsirkan nggak boleh dibuka-buka. Jadi pokoknya ada penutupnya. Jadi penutupnya jangan dibuka semua. Masuk boleh lihat, tapi jangan dibuka semua. Jadi nggak boleh kosongan. Dan suaminya nggak terima Bu. Ini boleh jadi nggak boleh. Jadi malah kagum. Mispersepsi. Padahal yang dimaksud oleh hadis ini bukan kemudian lo justru ini maksudnya lihat Aisyah jalan itu. Apa kesenangan suami? Istri nggak pakai apa-apa kan gitu. Cuma itu. Sementara tafsiran dari istri beda jauh. Nah ini salah satu yang perlu ngaji seperti itu salah satunya. Biar apa Bapak Ibu? Biar sekali lagi dari keluarga yang harmonis akan muncul anak-anak yang harmonis. Lingkungan kerja yang harmonis itu tujuannya di situ. Makanya Islam beda mengatur itu sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita salah menafsirkan, tidak mengaji dan sebagainya. Oke, itu ya. Nah, ibu-ibu kata lemah di telinga, masuk ke ibu-ibu. Nah, lemah di telinga. Saya minta pada ibu-ibu berhati-hati men-screening. Di sini saringannya kuat sekali. Saringannya kuat sekali. Harus dikuatin. Ada dapat info apa? Jangan langsung percaya. Jangan sekarang mentah. Kalau bisa jangan kasih dirasa, tapi dipakai logika dulu. Apa itu? Coba dulu tak cek dulu bener enggak dan sebagainya itu. Dan kenapa istri cenderung bete? Nah, ini kasih rahasianya. Kenapa istri cenderung bete? Karena semua informasi langsung diiyakan dan dimasukkan ke hati, nggak pernah diproses. Istri yang bagus itu ketika dapat info dia jangan ke hati, tapi ke otak. Kalau perlu di-delay atau langsung di screening. Ini nggak perlu, biarin. Contoh, yang cerai itu orang lain, temannya jenengan, rekannya jenengan, apa rekan jenengan. Jenengan tidak tahu, hanya dikasih info dari tetangga atau dari teman yang lain. Kalau jenengan pada sorekan dikasih info, jenengan tidak menikmati infonya, tetap mendengarkan dulu. Di closing ketika si pembawa berita itu ngomong, di closing begini. Yo prihatin.
Dunak kewe moga mereka bisa rujuk kembali. Dan marilah kita berdoa semoga kita yang ngobrol ini tidak terkena dosa yang sama, tidak terkena dosa yang sama. Kita sama-sama punya suami, mudah-mudahan kita langgeng sampai surga. Amin. Dikat seperti itu, langsung Bu. Ini orang pengajian beda dengan orang biasa. Nah orang biasa dikasih tahu, Bu, si anu pegatan, apa tuh? Apa tuh? Peristiwanya apa? Terus, terus, menikmati. Bahaya itu tanpa sengaja, jadi kan masukin file data perceraian si A. Lu bayangkan, saya informasi cerainya ada 13 orang, kok 2 orang bilang juga. Akhirnya tidak ngomong suami kayak nyambung, tidak ngomong anak sensitif, marah. Itu gara-gara itu. Makanya, Bu, tugas ibu sebetulnya adalah mengajak komunikasi suami dengan baik. Bagaimana keluarga dikuatin dan benar kuatin orang lain. Itu yang paling penting. Karena saya melihat pasangan suami istri ini sekarang jarang komunikasi. Ngobrol berduanya jarang. Luangkan waktu hanya sekedar untuk makan malam tuh. Entah di bakmi Jowo, entah di mana. Ingat, kalau makan malam ya makan malam yang asli. Karena ibu-ibu itu makan malam sama suami. Iya, oke selfie daripada ngomong. Oke foto-foto daripada ngomong. Kalau bisa tanpa foto sekali-kali deh. Foto sekali, besok-besok baca foto, langsung ngobrol aja, ngobrol asik. Jika perlu, sekarang sudah banyak motor-motor bagus kan, yang tidak enak-enak. Mas kita keluar cari bakmi atau cari bakso berdua, jangan motor kayak orang pacaran gitu, sekali-kali gitu. Keluar cari angin segar, nanti di mana ngobrol berdua, asik Bu. Penting merawat cinta kasih sehingga mesra sampai usia senja, itu penting. Jangan kayak sekarang, dengan diem, dingin, nggak pernah mau memahami suami, nggak update keadaan. Begitu suaminya kena masalah, ada pelakor, baru keluar-keluar. Terlambat. Kalau sudah kebacut dimasukin pelakor, pertahanan jenengan sudah mulai runtuh. Keadilan itu masuk. Itu kan. Dan sampai kalau ekstrim, istri-istri solehah yang model suaminya sering keluar kota dulu, ada tugas dinas dulu, kadang-kadang mereka punya trik dikuras dulu sebelum berangkat biar di sana gak aneh-aneh. Ya ada juga seperti itu bagian dari cinta kasih berarti. Dikuras dulu biar tabungannya berkurang, karena kalau udah dikuras berkali-kali udah ya setidaknya mengurangi, walaupun tetap aja bisa kalau kemudian mau pakai obat dan sebagainya, tetapi ini adalah salah satu trik dan itu penting sekali. Maka pas sunnah, nah ini salah satu sunnah yang ibu-ibu perlu tahu dalam hubungan suami istri. Sunnahnya melakukan setelah pulang ke rumah atau keluar dari jalan-jalan itu sunnah. Itu salah satunya. Nah kalau udah bicara seperti ini kadang-kadang ibu-ibu ada yang sensitif, wah kok cuma dibahas itu terlalu baik. Memang itu. Loh kalau dengan dia ranking kebutuhan suami nomor 1 ya di situ kebutuhan nomor 1-nya. Makan itu gampang, ini gampang. Cuma bagaimana mendidik istri untuk punya persepsi yang sama itu yang tidak mudah. Maka kenapa istri-istri dulu itu dominan masuk surganya? Karena mereka sami'na wa ata'na. Nah, yang sekarang sudah model beda, kadang-kadang ada pertentangan dan sebagainya. Ini yang perlu dibahas ibu-ibu semuanya. Saya kira itu pengantar dari saya. Ada sedikit waktu sebelum jam 10, masih ada 15 menit. Kita gunakan untuk sharing tanya jawab. Ibu-ibu yang punya masalah, konsultasi atau apapun dipersilakan. Monggo Bu. Saja. Salah satunya apa? Bapak ini tak minta. Ini kan saya juga pakai teknik dari beberapa referensi. Justru ini tidak sampaikan kepada suami. Jadi karena sempat dicoba berkali-kali, suaminya susah rileks, suaminya susah bertahan lama. Dengan aneka ragam tetap aja keluar cepat, ya sudah, istri dikeluarin dulu. Makanya ada stimulus diperbolehkan dalam Islam itu, salah satunya dengan oral seks itu halal dalam Islam. Ini bisa ibu pakai juga ketika ibu sedang halangan, suaminya minta, itu juga bisa dengan onani atau oral seks dengan istrinya, itu halal. Yang halal kalau maaf lewat dubur itu haram banget. Termasuk suami, mohon maaf Bu,
karena ibu kan punya alat sensitif klitoris namanya. Di spot klitoris itu akan sangat cepat terangsang dan cepat orgasme hanya dengan stimulus. Ada yang dengan jari, tapi ada yang dengan lidah, dan itu sampaikan. Itu sebagai solusi. Istrinya udah keluar dulu, baru suaminya kemudian melakukan, sehingga sama-sama satu-satu bukan satu kosong. Itu solusi, kecuali suaminya olahraganya bagus, makan proteinnya oke, misalnya kambing dan sebagainya, kemudian dia konsumsi suplemen. Sekarang sudah banyak, masuk aja ke K24 jarang ada. Mana Bu? Kimia Farma. Ada produk-produk Nutrimak. Coba aja ibu referensi ke sana, Mbak. Nutrimak yang untuk stamina laki-laki mana? Nanti aja tahu. Ini Bu, itu bagus. Isinya herbal. Nutrimak, booster untuk apa? Ya untuk memperpanjang durasi dan sebagainya. Sekarang sudah model alami, gitu kan? Kalau yang dipakai bapak-bapak yang sering meninggal itu bukan obat itu, tapi obat beli di luar itu. Coba dalam ada kan di pinggir-pinggir jalan itu. Ada kios kecil, pernah lihat ya? Ada ya? Kios kecil yang apa? Tulisannya kecantikan dan kosmetik itu. Nah itu belinya di situ mesti. Itu produk impor, tapi nggak ada pomnya, nggak ada dempesnya. Ini masalah. Yang betul itu adalah, dan ingat Bu, justru kalau ada obat yang model habis diminum langsung tegak, itu bahaya. Itu bahaya. Justru yang paling bagus habatus sauda itu stamina jangka panjang. Jadi pertanyaan Ibu, dosa nggak? Dosa Bu. Maka Ibu belajarlah mencoba. Kalau belum pernah coba belum bisa. Seperti orang renang, nek nggak diceburkan ke air, ya dia nggak bakal coba renang. Tak berani aku, tak berani belum. Baru. Nanti malah, Bu, sudah tahu rumah saya nggak? Bapak-bapak nanti kaget. Nanti tahu rumah saya belum? Nafsu laki-laki itu berapa? 1. Perempuan berapa? 9. Tak ulangi lagi, nafsu laki-laki berapa? 1. Istri berapa? 9. Jadi nafsu ibu itu bunyinya luar biasa. Sumpah karena ibu punya rasa malu, dia tertutup. Nah itu kan masih malu buktinya tadi. Kan masih malu. Begitu kebuka rasa malunya, itu lebih parah daripada laki-laki nafsunya. Makanya sayangnya yang buka ini bukan istri, yang buka ini pelacur, yang buka ini pelakor. Itu sayangnya. Harusnya yang buka ini siapa? Yang buka hijabnya ini ibu sebagai istri itu dibuka nafsunya 9 itu dominan, sehingga ibu yang menjadi powerful. Malah ada ibu yang kemudian Mas aku pakai ini jumlah. Ini Mas kan sudah ada model bapaknya, nanti dipakai nanti ya. Siap-siap Bu ya. Jadi malah jalan suaminya. Yo tak olahraga. Nah ini, yo nggak apa-apa. Komunikasi kata kuncinya. Kalau ibu nggak mau dandani, yo ini kita terus akhirnya yo hambat. Itu yang terjadi. Waduh tapi kalau tiap malam ya saya repot ini pas saya aduk terkali, yo pakai heater. Heater mahal ya wes nganggo kompor. Ya kan ada solusi. Bahkan salah sendiri melakukan setiap malam hari terus. Ngomong siap ya boleh kalau bisa. Kan tidak ada masalah kan gitu kan. Sampai ada teman dokter kan, mohon maaf Bapak Ibu, salah satu yang membuat bisa program kehamilan itu dilakukan hubungannya sejam berapa? Yang paling bagus itu 6:30 sampai jam 9:30 pagi. Jadi jam-jam pagi itu jam-jam bagus untuk program kehamilan. Makanya kenapa orang itu perlu bulan maju, sebenarnya bukan malam. Malam itu kan ya, malam itu karena golek selone. Ya kan gitu kan. Kalau pagi itu program, makanya ada bulan maju, kan diganggu, itu salah satunya di sana. Tapi sekali lagi itu rezeki. Nah, kalau memang belum rezeki belum kan dapat. Kalau udah rezeki, walaupun aku model KB, model itu libur caranya tetap bablas. Kalau sudah dikasih sama Allah. Jadi anak itu dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain silakan. Monggo. Ini saya mau tanya soal gibah. Oke. Jadi
gimana hukumnya kalau misalkan kita punya sahabat gitu kan, apa namanya, dia curhat. Nah, curhatnya itu menceritakan orang lain, menceritakan suaminya, menceritakan kehidupannya, tapi lebih ke menceritakan orang lain sih ya. Nah, itu hukumnya gimana ya? Maksudnya kita mau ngekat juga karena merasa dia sahabat kita, apa namanya, masa kita nggak tanggapi sama sekali gitu. Nah, gimana caranya untuk menanggapi yang baik, terus apa hukumnya kayak gimana? Makasih. Baik, itu sudah saya praktekkan juga. Jadi saya kalau diajak ketemu teman, sahabat, ngobrol, kemudian dia cerita tentang aib orang, gitu ya, aib teman, aib tetangga atau aib siapapun, itu saya dengerin dulu. Kan kalau kita kakak itu kan silaturahminya jadi masalah. Kita dengerin dulu, datanya kayak apa. Nah, nanti kita artikelkan di situ. Begitu dia, nunggu juga. Oh, dia berhati ya. Ya suka doakan. Semoga beliau kembali ke jalan yang benar. Siapa tahu itu cara Allah untuk mengampuni dosanya. Siapa tahu itu cara Allah untuk berhidayah. Ya kita juga ngomong. Ben awal itu bilang keluarga itu tidak seperti itu. Biar anakmu biasa itu nanti. Kita alihkan langsung anaknya. Kita alihkan ke isinya. Kita alihkan ke bisnisnya. Kita alihkan ke aktivitasnya. Kita ditanya. Jadi benar aja tahu. Itu cara saya. Jangan sekalian tetap kejar dong. Sorry bro, anak janji ya. Kita hapus, kita tipu, kalau kita tidak jadi dan sebagainya kita pergi. Itu cara saya. Istri saya pun sekarang terlatih. Begitu ada info negatif tentang tetangga tersebut, sudah nggak mau share. Paling banter dia cuma bilang, terus dulu mas, terus menurut mas piye? API kita, bukan API dia, kita harusnya mengambil langkah, jangan sampai kita. Jadi kita, bukan dia, bukan mereka. Nah, jadi alhamdulillah, Bu, kalau ibu sudah pada tahap malas ngomongin orang, malas rame, malas kepo, dan cenderung senang pada keluarga, senang di rumah, senang sama suami, senang bersama suami sama anak-anak, itulah tahap yang bagus. Itu. Makanya tadi aja mikirin tadi itu gimana mau beli pakaiannya kapan, gitu. Gimana mau ngajak suaminya jalan-jalan, gimana? Itu lebih bagus. Gimana anak-anak dia berkondisi, itu gimana? Itu seperti itu. Itu yang benar. Jadi itu caranya, itu ya punya bisa dengarkan dulu. Nanti lama-lama dia paham. Oh, si itu serah si tidak rasanya sak boleh mancong ya silakan. Jadi kita dikasih pendangkalan, kita serahkan. Dia dangkalin kita. Ya, karena ada orang yang modelnya itu info sana. Dan kan dulu info itu kadang tidak benar 100%. Sudah tahu kan? Karbon sapi mati gara-gara limbah, sudah pernah tahu? Ada seorang sapi, dia baca, ada petani kan, dia di kerjaan sama petani itu baca sama. Maklum yang belum baca setiap hari capek kan? Capek, kemudian si sapi ini capek, dia di kandangnya, tiba-tiba ada anjing datang. Wih kok katanya kesel banget nih sapi. Kata anjing, iya anjing, aku udah sampai ini. Kalau kita pengen cuti besok, mungkin 1-2 hari ini aku mau cuti, aku kesel, aku kubyur. Kata sapi, aku kesel mau cuti ya. Oh gitu, kata anjing. Anjing kemudian pergi pulang. Di tengah jalan anjing ketemu ayam. Ayam apa? Itu loh sapi apa? Sapi udah rasa-rasa kerjanya sekarang. Mau dia mau libur kok, udah mau kerja katanya. Anjing ngomong sama ayam, oh ya toh, ayam pergi, ayam ketemu sama kucing, cek, itu loh, tahu sapi nggak? Sapi udah mau resign, dia mau balik kerja sama itu, oh ya toh, tapi ketemu sama si kucing ketemu sama siapa? Udah kucing ketemu sama misalnya katakanlah kucing ketemu sama kambing. Bing, tahu nggak kenapa si sapi itu loh?
Dia udah kerja sama orang katanya, dia udah mau resign, katanya jadi terima di tempat lain. Kami ngomong sama petani ini, Pak, itu yang namanya sapi sudah gak setia sama kamu. Besok dia mau kerja sama orang lain, dia minta libur, itu sudah mau pergi, dia sudah kerja sama orang lain. Nah, karena petaninya kok enak banget kamu Wi, kata kerjain, gak kasih makan, ngomong sama sak sembelih aja mau mati deh. Jadi sapi mati gara-gara gibah, hanya gara-gara ngomong. Padahal aslinya dia hanya ngeluh capek. Coba sering kan kita lihat di dunia artis, hanya gara-gara gak ajak istrinya paten. Kenapa gak diajak istrinya? Baru sibuk, wah dibikin tulisan, wah rumah tangga si ini terbiak, sudah gak sering bersama, padahal baru sekali gak bersama. Itulah kan gibah. Maka hati-hati betul Bu, jadi kita punya cara untuk menghindari. Ada lain? Monggo tanya. Saya mudah-mudahan. Yuk. Kalau misalkan cerita ke suami sendiri itu bisa ada info dari tetangga, kita ceritanya hanya ke suami sendiri untuk pelajaran anaknya. Boleh. Jadi saya membiasakan, saya bilang sama istri saya, cerita ini stop sampai kita. Kalau kita dapat cerita ini untuk kita ambil hikmah bersama-sama, tidak mengulangi kesalahan yang sama atau tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kalau nggak boleh ceritakan tetangga lain, aku udah hasil apa-apa. Stop sampai itu. Deal. Itu saya biasakan sama istri. Jadi betul-betul dalam ngomongnya boleh kasih. Jadi setiap ada sesuatu kita obrolin, ada hikmah. Muncul hikmah, berarti kita harus gini ya, berarti kita harus gini. Oh iya kalau gini, kalau gini. Itu stop sampai situ. Ketemu tetangga lain kita nggak cerita, ketemu aku nggak lain kita tanya, nanti hubungan rumah, oh apa? Oh iya ada. Kita nggak tahu dan kita nggak saja. Karena kalau kita udah ketemu terus, kita nanti kalau sudah menikmati hibah, kita nanti terbiasa akan menyebar itu kemana-mana dan mau nggak dosanya itu luar biasa. Itu yang kita khawatir. Tapi kalau kita konsumsi sendiri, kita ambil hikmah yang salah malah menjadi bahan kita untuk lebih baik. Salah demikian. Yuk, Tadi bedanya hibah dengan kalau kita mengevaluasi sesuatu, mengevaluasi kinerja seseorang ataupun sebuah sistem yang mungkin itu terkait dengan orang-orang, nah batasannya antara bahwa kita mengevaluasi untuk kebaikan dengan hibah itu seperti apa? baik, begini. Biasakanlah tidak mencampuri urusan orang lain. Biasakanlah tidak memikirkan sesuatu yang tidak menjadi ranah pikirannya. Nah, panjenengan siapa? Konteks yang sedang dibicarakan apa? Contoh, kalau kita mau gibah negara kita ini, di sini ranah entek belum? Ada aja cerita-ceritanya itu ada aja, cerita dibalik-balik itu ada semua. Dan itu selain bisa potensi dosa, kalau itu jelas itu fitnah malahan, yang kedua juga potensi kita malah menjadi orang yang capek. Nah, kalau itu mengevaluasi sebuah sistem tentang apa dulu, misalnya ada di sekolahan, di kantor, tentang kebijakan dari pimpinan yang tidak baik atau dianggap kurang cukup, kita sekedar mengevaluasi, kemudian kita berbicara dengan orang yang tepat, dan kemudian kita mencoba ini hanya untuk berbagi dan kemudian memberikan hikmah agar kita menerima dengan baik, atau kalau kita nggak menerima kita sabar, itu nggak masalah. Yang sering kejadian kan pemimpin punya kebijakan A, kepala punya kebijakan A, anak buahnya nggak karu-karuan kok gibah, dipanting atau ngomong jelas-jelasnya terus gitu. Ini yang jadi masalah. Kita nggak sehat. Kita kerja di situ, kita nggak menikmati, kita jadi loro hati, kita akan pimpinannya bermangkel. Padahal di mana-mana pimpinan baru itu nggak ada yang nyenengke gitu. Pimpinan itu nyenengke kalau jelas biarkan. Izin rumah ratusan itu baru dia bagus gitu. Kalau jatuh dia nggak bagus. Nah, jadi batasannya hibah di mana? Makanya hibah itu kalau kita menikmati kekurangan orang, lalu mengorek-orek, mencari-cari, terus dikorek-korek,
dan kita nggak ada hikmah sama sekali, yang terjadi malah benci sama yang kita bicarakan, atau tambah kebencian orang dengan orang yang kita bicarakan, itu jadi masalah. Di situ lah. Tapi sepanjang itu dengan keluarga besar, keluarga inti, hanya untuk evaluasi. Contoh, ibu punya perusahaan, yang perusahaan itu isinya adalah komisarisnya keluarga besar, kakak beradik. Ada perusahaan lain yang ambil gara-gara kena masalah ABCDE, ibu mencoba cari informasi tentang sana, kemudian ibu share di situ. Boleh nggak? Boleh. Untuk apa? Studi banding. Jangan sampai kembali kesalahan yang sama atau kesalahan yang sama dengan keluarga X yang kemudian hancur perusahaannya gara-gara bagi waris, gara-gara nggak adil, itu boleh. Tapi kalau kita kemudian dalam rangka kan itu sebenarnya gini, ini jadi gibah tenaga. Itu kita tahu boroknya A adalah A itu zina, oke? A itu zina, itu aja. Kita kalau sama suami, Pak itu ternyata zina Pak. Wah, astagfirullah ya, kita jangan sampai seperti itu aja kan, betul, jangan sampai seperti itu. Udah clear, oke. Selesai, itu nggak masalah. Tapi ciri hibah itu nggak gitu. Ketemu sama si A, tahu nggak si itu zina, tahu nggak si itu zina, tahu nggak si itu zina. Jadi dia ingin menjatuhkan orang lain, itulah hibah. Dia pengen cari orang sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu aibnya itu. Nah itu gimana? Gitu ya, itu bedanya di sini. Jadi kita menjadi distributor, menjadi pendistribusi dari informasi itu yang menjadi persoalan. Jadi kita nggak bisa lepas. Saya pun juga selalu diskusi ada masalah keluarga orang lain yang kemudian sampai kepada kita atau bahasa lain itu kita diskusi. Cukup sampai situ kami lepas selesai. Kita batasi, kita akan mengedarkan. Kita bukan mengedar apa? Sama-sama bukan mengedar berita seperti itu. Ada lagi silakan. Oh iya. Ya, secara prinsip gini, kita pertama niat kita itu tidak ingin menjatuhkan orang itu. Kita niatnya adalah ingin bersolusi pada orang itu karena kita tanggung jawab di situ misalnya. Oke, itu sudah. Nah, ini nawainya kita pegang dulu. Yang kedua caranya dibagi seminimal mungkin orang. Jadi kalau usah disidang, apalagi yuk kita ketemu yuk di kantin, kita perlu bicara nih. Jadi stakeholder aja, cara pimpinan siapa yang kira-kira penting dibahas. Jadi istilahnya rapat tertutup. Boleh dibongkar semua aibnya, tapi dalam rangka untuk diperbaiki, dalam rangka untuk cari solusi boleh. Itu namanya internal, nggak masalah. Jadi hibah ketika itu dibuat solusi secara X. Terus ibu nanti kan ditanya, iya kayak kasus itu nih. Ibu langsung kan alhamdulillah harus beres. Yus buka kewe PHP, bukan jadi pelajaran kita bersama. Cut situ. Masalah yang tadi dibongkar gurunya, zinanya, utangnya, itu di situ di forum khusus itu. Karena memang ada forum untuk itu, misalnya dia forum inspektorat, forum pengawas, forum itu kalau dibahas semua total kasusnya, nggak apa-apa. Tapi untuk solusi, kalau sudah solusinya ada, kan sampai situ keluarnya itu harus lebih halus. Sudah diselesaikan. Soal tunggu insya Allah segera beres. Ya oke, itu aja. Jangan sampai kemudian jadi kalau bebas nawainya mengedarkan. Nah, itu udah beda. Itu ya Bu ya. Jadi pasti kita akan ketemu seperti itu. Ya, termasuk saya kan akan buka aib orang kan. Ketika orang datang ke rumah saya, suami saya begini, suami begini. Ya saya kan tahu. Nah saya ngomong sama ibu kan nggak ngomong orangnya, saya ngomong kasusnya. Jadi yang punya kasus itu rahasianya terjamin bebasnya. Itu ya Bu ya. Baik, saya kira jam 10. Terima kasih. Kalau kita yang lain, kalau ibu ada pertanyaan nanti bisa kapan-kapan. Dari saya cuma sore insya Allah jawab jam di Radio Jerum FM 106.1 MHz. Saya ada salah satu masalah soal agama di Radio Jerum.
Cuma sampai baca. Demikian, terima kasih Ibu. Sama teman-teman yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina, oke? Itu zina. Gitu aja. Kita kalau sama-sama nih, Pak itu ternyata zina, Pak. Wah, astagfirullah, kita jangan sampai seperti itu, akan jaga dokter, jangan sampai seperti itu. Udah, clear, oke. Selesai, itu nggak masalah. Tapi sini di itu nggak gitu. Ketemu sama si A, tahu nggak itu zina? Tahu nggak itu zina? Tahu nggak itu zina? Jadi dia tuh ini menjatuhkan orang lain, itulah hina. Dia pengen cari orang sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu aibnya itu. Nah, itu hina. Gitu ya, itu bedanya sih. Jadi kita menjadi distributor, menjadi pendistribusi dari informasi. Itu ya menjadi persoalan. Oh, you said no, I said no. You say take me home, I said no.